Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyin nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema ibadah, definisi dan jenis-jenisnya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Fathur Razi, Magister Hukum Islam. Baik, langsung saja saya mulai. Ibadah, definisi, dan jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian. Pengertian ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadatan, yang artinya mengabdi, tunduk, atau patuh. Sedangkan secara terminologi ialah sebutan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-bati'ati wad dhahirati. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Pembagian. Ibadah sendiri mempunyai pembagian-pembagian. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni ibadah, atau ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya, dan ada dalil-dalil syariatnya, atau teknis pelaksanaannya telah diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis, atau dinamakan ibadah khusus. Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ialah ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis, atau segala amalan yang diizinkan oleh Allah seperti tolong-menolong. Semuanya diserahkan pada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah dan prinsip-prinsip umum saja. Atau ibadah ini, kata lainnya adalah ibadah umum. Prinsip-prinsip ibadah mahdhah. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tata caranya harus bermula pada contoh Rasul SAW. Yang kedua, yang ketiga, bersifat supranasional, di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Yang keempat, asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Ciri-ciri ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dalil syariat. Artinya perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Ibadah mahdhah juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala akhirat. Ibadah mahdhah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Contoh sederhananya adalah sholat. Kemudian pembagian ibadah mahdhah. Ulama fikih membagi jenis-jenis ibadah menjadi 3 bagian, yaitu ibadah badaniyah mahdhah, maliyah mahdhah, dan ibadah muraqabah, yakni ibadah yang mencakup keduanya. Yang pertama, ibadah badaniyah mahdhah adalah ibadah yang murni berupa gerakan fisik. Jenis ibadah yang termasuk badaniyah mahdhah adalah wudhu, tayamum, sholat, puasa, dan mandi besar. Maka jenis ibadah yang demikian adalah tidak boleh untuk diwakilkan kecuali terdapat dalil atau bukti yang menjelaskannya. Yang kedua, maliyah mahdhah. Ibadah maliyah mahdhah adalah ibadah yang murni hanya menyangkut urusan harta seperti sedekah, zakat, membayar kafarat, membayar nazar, dan kurban. Ibadah maliyah mahdhah ini sah atau boleh untuk diwakilkan secara sukarela maupun secara pasti, karena seseorang lah yang berhak menerima
manfaat tersebut, dan manfaat tersebut bisa diperoleh atau dirasakan oleh siapa saja. Kemudian yang ketiga, ibadah murokabah. Ibadah murokabah adalah ibadah yang mencakup ibadah badaniyah mahdhah dan maliyah mahdhah, mencakup fisik dan harta. Seperti ibadah haji. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, ibadah ini boleh diwakilkan jika dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan atau darurat. Karena ketidakmampuan tersebut terjadi dari diri seorang dan juga terjadi oleh perbuatan orang lain jika harta untuk ibadah tersebut masih pada orang lain. Maka ibadah ini berbeda dengan sholat secara esensi. Karena haji sendiri pada umumnya membutuhkan harta atau uang untuk kendaraan menuju tanah suci Mekah. Nah, pembagian lain, ini dari sudut pandang lain. Selain ibadah mahdhah dan ghairi mahdhah, secara teknis dalam agama Islam terdapat beberapa kategori tentang ibadah. Yang pertama, para ulama membedakan antara ibadah mahdhah dan ibadah ijtimaiyah. Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus bersifat ritual yang pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat rukunnya sudah ditetapkan oleh syariat. Sedangkan ibadah ijtimaiyah adalah ibadah sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Di antara ibadah ijtimaiyah ini ada yang bersifat wajib, seperti zakat fitrah, dan pula yang bersifat sunnah, seperti infak, sedekah, dan sebagainya. Sebagai contoh ibadah ijtimaiyah adalah zakat, karena zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan untuk kemaslahatan masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan tadi ialah ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan tersebut tertera pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan juga ada pada sunnah Nabi. Ibadah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah mahdhah dan ijtimaiyah. Ibadah mahdhah sendiri ada ghairu mahdhah. Dalam ibadah mahdhah sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni ibadah badaniyah mahdhah, maliyah mahdhah, dan muraqabah. Ibadah mahdhah sendiri adalah ibadah yang murni ibadah dan ada dalil yang jelas akan perintahnya, seperti sholat. Sementara ibadah ijtimaiyah adalah ibadah sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, seperti zakat. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai ibadah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.